Dalam pengajian ini juga yang sampaikan yang benar-benar saja, yang tak betul tak usahlah untuk mengelabui orang banyak, mengaku ustaz kabir, mengaku tuan syekh besar, mengaku tak ada orang lain yang tak berilmu di Pekanbaru. Nah, ini tak perlulah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum. Allah yang akan melihat perbuatan kamu, wa rasuluhu, rasul yang akan melihat, wal mu'minun, dan orang beriman yang akan melihat. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husni khaliqatin, wa husnu khaliqatin, bergaul dengan baik. Khaliqatin tidak hanya kepada manusia, tapi disebut khaliqah, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bersama manusia bagus, bergaul sama manusia, tapi ketika bersama dengan binatang, Umar bin Khattab pernah menjatuhkan hukuman ta'zir kepada seorang laki-laki yang menyiksa keledai karena memberi beban yang di luar kemampuan keledai. Bayangkan, kami kan tak berinteraksi dengan binatang zaman sekarang, Pak Ustaz. Memang kita tidak lagi pakai keledai setelah ada truk. Kita tidak lagi pakai kuda setelah ada kendaraan bermotor. Tapi banyak orang masih memelihara binatang, tidak dia pedulikan makannya. Maka muncullah lagu di Sangkar Emas, menceritakan bagaimana sakitnya binatang. Senang dia menengok binatang itu menjerit. Bagus suaranya Pak Ustaz. Diadakan lomba binatang menjerit, padahal bekicau. Padahal kalau dipanggil lah yang paham bahasa binatang, kira-kira apa yang dijeritkan binatang? Dari sejak muda dia sampai tua di sangkar. Bisa jadi yang dia teriakkan itu nikah, nikah kata dia. Tapi kata orang bagus suaranya Pak Ustaz. Menyakit. Oh, kalau begitu Pak Ustaz melarang memelihara binatang. Tak, bukan dilarang. Apa dalil boleh memelihara binatang? Ketika ada sahabat Nabi punya anak laki-laki namanya Umair, dia punya burung pipit namanya Nughair. Lalu ketika dia menangis burungnya itu mati, datang Nabi bercanda dengan dia. Ya Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Umair, apa yang sedang dilakukan burung pipit? Padahal burungnya sudah mati. Ini menunjukkan takriri bahwa Nabi membolehkan memelihara burung. Kiaskan yang lain, ikan boleh, tanaman hias, tapi cukup makannya, cukup jangan sampai menyiksa binatang. Husnu khaliqatin. Kenapa Ustaz tak bahas hubungan dengan manusia? Banyak orang santun baik kepada manusia, tapi sesama selevel dia. Kalau dengan di bawah dia, Masya Allah, maka Islam mengajarkan a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikanlah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Tapi jangan gara-gara hadis ini yang bayar akhir bulan setiap nunggu kering keringat. Begitu kering bayar, begitu kering bayar. Bukan itu makna. Disegerakan pembayarannya. Kalau biasa akhir bulan, ya di akhir bulan. Apa maknanya? Jangan sampai menzalimi orang. Maka Nabi SAW mengajarkan wa husnu khaliqatin, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Umar bin Khattab, kalaulah bukan karena tiga, sudah lama aku ingin meninggalkan dunia dan isinya ini. Salat, baca Quran, dan berjumpa dengan orang-orang saleh. Ketika dunia ini terasa sempit, saat itu dia mengadu kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di sujud terakhir itu dia menemukan ketenangan yang luar biasa karena semua bebannya tumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia mendapatkan ketenangan ketika dia membaca Quran. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Datangkan ketenangan dalam batinnya. Kemudian kapan batinnya tenang? Ketika berjumpa dengan orang-orang saleh, berjumpa dengan jamaah Al-Falah. Apa kabar? Masya Allah. Berjumpa besok subuh Ahad di masjid. Nanti malam pula berjumpa dalam masjid bersama Dr. Afrizal Nur mengkaji, mengkritisi tafsir Al-Misbah. Besok subuh ketemu lagi di majelis
Dr. Mustafa Umar, Masya Allah, berjumpa dengan itu yang mendatangkan ketenangan batin. Maka dalam hadis dikatakan, fala alaika ma fataka minad dunya, tak mengapa kalau kau tak mendapatkan dunia selama yang 4, dan satu di antara yang 4 itu adalah husnu khaliqatin, menjalin hubungan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia ini tak pernah berubah dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Dunia ini begini-begini saja, tak pernah melapang, tak pernah menyempit. Tapi ketika hubungan kita baik dengan banyak orang, dunia ini terasa lapang. Ketika kita banyak merusak hubungan dengan orang, dunia ini terasa sempit. Mau ke pengajian, tak jadi. Mau keluar rumah, tak jadi. Mau pergi ke sana, tak jadi. Kenapa? Karena terlalu banyak musuh. Maka muncul ungkapan musuh keliling pinggang, saking banyaknya. Maka dunia ini terasa sempit. Oleh sebab itu kata Nabi, husnu khaliqatin, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Musibah, siapa yang tak kena musibah? Bahkan ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an, siapa orang yang paling banyak musibah dalam hidupnya? Kata Nabi, al-anbiya, para nabi, thumma al-amsal fal-amsal. Oleh sebab itu, ma asaba min musibatin, segala musibah fil ardi, di atas muka bumi, wala fi anfusikum, terjadi pada dirimu, illa fi kitab, semua sudah kami tuliskan di lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum tercatat, sebelum kami wujudkan dalam bentuk yang nyata, semua tercatat. Oleh sebab itu ketika terjadi, tapi bukan karena ulah perbuatan diri sendiri, tapi memang niat baik, buat baik, laku baik, datang yang tak menyenangkan hati, ini memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia akan terasa sempit kalau tak ada hamba-hamba Allah. Tapi ketika husnu khaliqatin, menjalin hubungan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kelapangan dalam hati orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pun dalam perjalanan hidup mengalami hal-hal, tapi ketika husnu khaliqatin, dengan Masya Allah jamaah menjalin hubungan yang baik, datang telepon ke saya, Pak Ustadz, katanya STNK Pak Ustadz sama SIM ditahan Pak Polisi, Pak Ustadz. Oh sudah dapat beberapa hari yang lalu. Katanya Pak Ustadz perlu ini Pak Ustadz. Oh tidak. Berapa malam yang lalu makan saya di rumah makan, hujan lebat. Selesai itu pas mau pulang, Pak Ustadz tidak usah dibayar. Kenapa? Saya bilang, tadi ada orang yang membayarkan. Di mana dia? Di sudut itu. Terus orangnya sudah pergi, entah kemana, Bos. Saya kalau yang membayarkan tuh orangnya nyata, di alam nyata, itu selalu ketemu. Tapi ini di alam gaib, tak nyata orangnya, entah di mana. Masuk ke kendaraan, dia ucapkan alhamdulillah. Sampai sekarang tak nampak orang. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Allah panjangkanlah umurnya. Karena kata Nabi, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada engkau, fakafi'uhu, balaslah dia. Kalau kau tak sanggup balas, fad'uhu lahu, maka doakanlah dia. Dia tak sanggup kita balas. Kalau nampak orangnya kan bisa kita balas, besok kita ajak pula dia. Kalau kita tak bisa balas, maka kita doakan dia, entah di mana dia berada, panjang umurnya, murah rezekinya, disehatkan badannya, mati dia dalam istiqamah iman dan Islam. Maka dunia yang sempit terasa lapang. Kenapa? Husnu khaliqatin, ketika hubungan baik dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala.